Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan fungsi hati. Nah, berikut penjelasan saya mengenai gangguan fungsi hati. Hati merupakan organ tubuh yang memiliki fungsi penting dalam proses pencernaan makanan dan membuang zat beracun dari tubuh. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan fungsi hati. Penyebab gangguan fungsi hati dapat disebabkan oleh faktor keracunan atau kondisi lain seperti virus hepatitis, keracunan obat, perlemakan hati, hingga konsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, adapun gejala gangguan fungsi hati. Gejala gangguan fungsi hati yang paling umum dirasakan jika gangguan fungsi hati terjadi adalah kelelahan kronis. Selanjutnya, gejala lain seperti perut terasa penuh, perut membuncit, mual, muntah, dan nafsu makan menurun juga terjadi. Gejala lain pada kulit dan mata bisa berupa mudah memar, kulit dan mata terlihat menguning, dan setelah itu menjadi mudah gatal. Pembengkakan juga umumnya dapat terjadi di bagian kaki dan pergelangan kaki. Warna urin akan semakin gelap, sedangkan warna tinja justru menjadi pucat. Bila sudah parah, bisa terjadi buang air besar berdarah yang membuat tinja berwarna hitam. Jika Anda mengalami gejala-gejala seperti di atas, disarankan untuk segera konsultasi kepada dokter agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi gangguan fungsi hati yang pertama yaitu ALT atau alanin transminase, atau yang sering dikenal sebagai serum glutamate pyruvates transaminase atau SGPT, merupakan enzim yang berguna dalam proses metabolisme protein dalam tubuh. Jika hati tidak berfungsi dengan baik, ALT akan dilepaskan ke dalam darah, sehingga kadar ALT dalam darah mengalami peningkatan. Bila hasil tes menunjukkan kadar ALT sangat tinggi, kemungkinan terjadi gangguan fungsi hati. Pemeriksaan kedua yaitu AST atau aspartat aminotransferase, merupakan enzim yang terdapat di beberapa bagian tubuh seperti jantung, hati, dan saluran empedu. AST dikenal juga dengan nama SGOT atau serum glutamate oxaloacetate transminase. Jika tes AST dilakukan dan hasilnya tinggi, kemungkinan adanya gangguan fungsi hati atau organ lain. Untuk memastikan hal tersebut, dokter akan melihat kadar ALT. Pemeriksaan yang ketiga yaitu ALP atau alkalin fosfatase, adalah enzim yang terdapat di tulang, saluran empedu, dan hati. Jika tes ALP dilakukan dan hasilnya tinggi, kemungkinan adanya gangguan fungsi hati, penyumbatan saluran empedu, atau penyakit tulang. Yang keempat yaitu tes albumin. Tes albumin merupakan protein utama yang diproduksi di hati. Tes albumin dilakukan untuk mengukur seberapa baik hati memproduksi protein khusus ini. Jika kadar albumin dalam darah rendah, kemungkinan adanya gangguan fungsi hati. Yang kelima yaitu tes bilirubin. Tes bilirubin adalah limbah hasil dari pemecahan sel darah merah yang diproses oleh hati. Oleh karena itu, jika pemeriksaan darah menunjukkan kadar bilirubin tinggi, kemungkinan terjadinya gangguan fungsi hati. Yang keenam yaitu GGT atau gamma glutamyl transpeptidase. Pemeriksaan ini seringkali dilakukan untuk melengkapi pemeriksaan fungsi hati, karena peningkatan kadar GGT dapat menambahkan adanya kerusakan hati yang biasanya disebabkan oleh penggunaan alkohol, obat-obatan, maupun racun. Pemeriksaan yang paling umum dilakukan adalah pemeriksaan SGOT dan pemeriksaan SGPT.
Cara mencegah dan mengatasi gangguan fungsi hati. Yang pertama yaitu menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua yaitu berhenti mengonsumsi minuman yang beralkohol. Yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan kaya nutrisi dan olahraga teratur. Yang keempat yaitu minum obat-obatan sesuai anjuran dokter. Yang kelima yaitu vaksinasi hepatitis. Nah, sebelum melakukan vaksinasi hepatitis, diperlukan konsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai gangguan fungsi hati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.